Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Selamat siang. Orang-orang yang ada di sini. Shalom. Baik, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang dapat memberkati kita di pantai ini, dalam ibadah pantai di tempat ini, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Gennesaret. Sedang orang banyak mengulumani dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lainnya supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, dan aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menganggap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Coba lihat ke depan. Ada apa di laut sana? Perahu. Ada air laut, ada perahu. Ada berapa perahu yang ada pancing? Banyak. Ada satu yang ada pancing, 2 orang di atas perahu. Ya. Ada perahu motor ya. Tapi di situ hanya dikatakan hanya satu perahu yang ada sedang pancing. Amin ya. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari firman Tuhan tadi, penjala ikan menjadi penjala manusia ya. Ya, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus berada di pantai sana, ada banyak orang berkerumun untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang Yesus sampaikan di sana? Hal yang pertama yang Yesus sampaikan ialah yang pertama berbicara tentang pengampunan. Ingat, Yesus hari sana dia berbicara kepada manusia yang hadir di situ, yaitu saudaraku, karena manusia waktu itu bukan orang benar. Kita waktu itu adalah manusia orang berdosa. Karena itu Yesus di sana berbicara kepada mereka, khususnya mereka yang ada di pantai, yang ada di atas perahu, yang ada di pantai. Saat itu Yesus di sana untuk berbicara kepada mereka, bagaimana untuk supaya mereka juga sadar dan insaf akan hidup ini, bahwa kehadiran Yesus itu memberi pengampunan. Amin. Kehadiran Yesus itu memberi pengampunan. Sekali lagi, kehadiran Yesus itu memberi pengampunan. Sekali lagi, kehadiran Yesus itu memberi pengampunan kepada siapa? Kepada orang berdosa waktu itu. Dan demikian juga kepada saudara saya hari di pantai ini, kita juga hadirlah firman Tuhan kepada kita, bahwa Yesus hadir dalam firman-Nya berbicara kepada saudara saya, bahwa kita semua adalah orang berdosa, tapi kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam firman-Nya. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan bahwa pada mulanya ada firman, firman itu ialah Allah sendiri, ya, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah sendiri. Dan karena itu saudaraku, perlu kita perhatikan bahwa
Yesus telah hadir menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 di sana dikatakan bahwa Yesus hadir menjadi manusia dan dia lahir melalui seorang manusia, dan pada akhirnya di bawah asuhan orang tua dan sampai akhirnya menjadi besar, dan pada akhirnya sudah melaksanakan amanat agung Bapa di surga, dia melaksanakan pekerjaannya sampai pada akhirnya dia harus disiksa, dianiaya, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit, dan pada akhirnya dia naik ke surga hanya karena kita orang berdosa. Amin. Dan karena itu tadi saya bilang bahwa Yesus hadir di pantai sana, dia bukan hanya berbicara kepada umat Tuhan waktu itu untuk supaya mereka diberkati. Yang pertama ialah dia berbicara tentang pengampunan, atau dia memberikan kepada mereka bahwa manusia ini tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Semua manusia telah hilang kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Yesus hadir di sana. Dia bukan hanya hadir di bait Allah saja atau di tempat-tempat ibadah, tetapi Yesus hadir juga di atas perahu juga, di laut juga dia ada, atau di udara juga dia ada, atau dia di darat juga dia ada. Dimanapun dia ada. Amin. Dimanapun dia berada. Karena itu dalam Yeremia 23 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan bahwa Allah hadir bukan di tempat yang jauh atau di tempat yang dekat saja, tetapi dia bilang Allah memenuhi bumi dan langit. Amin. Dan karena itu saudaraku, Yesus di sana yang pertama dia berbicara tentang pengampunan untuk bagaimana supaya manusia insaf dan sadar bahwa setiap manusia yang telah berbuat dosa, yang telah hilang kemuliaan Allah, Yesus hadir untuk mengampuni dosanya. Amin. Yesus hadir mengampuni dosanya. Karena itu untuk supaya pengampunan Tuhan itu terjadi, maka harus ikut dia. Ketika kita ikut dia, baru dia akan berbicara kepada kita bagaimana cara pengampunan untuk supaya kita dapat hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudaraku, pada saat itu ada banyak orang yang ada di firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengambil keputusan untuk bertobat, tetapi di antaranya itu hanya beberapa orang yang ambil keputusan dan mereka mau ikut Yesus. Karena di dalam ikut Yesus itu pasti ada pengampunan. Amin. Di dalam ikut Yesus pasti ada pengampunan. Dan yang kedua saudaraku, pada waktu saudara Yesus sudah berbicara memberikan kesadaran kepada mereka, dan saudara mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan saat itu juga Yesus berbicara kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam nama siapapun tidak ada keselamatan. Ada nama Markus, Lukas, Yohanes, dan segala macam nama di bumi ini yang tersohor tidak bisa memberi keselamatan. Hanya nama Yesus yang bisa memberi keselamatan. Amin. Nama Yesus yang bisa memberi keselamatan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu anak-anak Tuhan, umat Tuhan saat itu hadir di pantai, dan mereka duduk dan mendengar firman Tuhan. Hari ini kita di sini, tapi ya saudara duduk di bawah rumah atau dalam rumah. Saya di pantai, tapi juga berdiri di sini bendera. Dan puji Tuhan, saudaraku ini berkata oleh Tuhan, Yesus punya kehadiran sana itu bagaimana untuk umat Tuhan itu dapat diselamatkan. Dan untuk supaya diselamatkan, maka dengan firman Tuhan memberi kisah kepada mereka bahwa manusia berdosa. Karena itu dalam Kisah 3 ayat 19 bilang, karena itu sadar dan bertobatlah, maka dosamu dapat dihapuskan. Amin. Jadi pada waktu kita mendengar firman Tuhan, dosa kita sudah dihapuskan, maka pada akhirnya itu dosa yang dihapuskan, diampuni, disucikan, dibersihkan. Maka pada akhirnya Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak nama lain dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu berarti hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita juga bersyukur sampai hari ini kita masih hidup dan kita bisa selamat, itu karena Yesus. Amin. Itu karena nama Yesus. Karena itu saudaraku, untuk supaya kita selamat, maka mari kita ambil keputusan, saya mau ikut Yesus. Karena mengikut Yesus pasti ada pengampunan dan pasti keselamatan yang kita terima. Tetapi ingat, ada dalam perjuangan, proses perjuangan itu pasti ada. Dan karena setelah pengampunan itu terjadi, maka kita mulai berhenti berbuat dosa dan belajar berbuat baik. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan bahwa basuhlah, bersihkanlah dirimu dari segala sesuatu yang najis, ya, dan segala sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Allah. Dibersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yesaya 36 ayat yang ke-25 di sana dikatakan bahwa ketika air jernih itu ketika dia turun, dia dapat mentahirkan kita, dia dapat membersihkan kita. Akhirnya apa saudaraku? Kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru di dalam batin kita, dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya saudaraku, orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah menerima Yesus dan ikut Yesus, maka tinggalkan segala kesibukan dia, tinggalkan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu dia tinggalkan. Dan perlu kita belajar dari firman Tuhan tadi, bahwa saudaraku, pada waktu
mereka mendengar firman Tuhan. Yesus berbicara tentang pengampunan dan Yesus berbicara tentang keselamatan. Dan banyak orang yang mendengar lalu percaya kepada Yesus. Lalu mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku ini berkata oleh Tuhan. Dan bukan hanya mereka dengar tentang keselamatan itu, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi saudaraku, melalui Yesus juga mereka juga pasti akan diberkati. Dan usahanya pasti akan diberkati. Karena itu saudaraku, pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus dan kawan-kawannya, apakah kamu dapat ikan? Mereka bilang tidak. Semalam-malaman kami berusaha keras, semalam-malaman kami kerja keras, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi pada saat itu Yesus katakan, pergilah, ya maju lagi ke dalam. Ya maju ke dalam. Sudah suruh tapi mereka alasan. Tapi akhirnya Petrus katakan bahwa karena guru engkau yang menyuruh aku, engkau yang menyuruh kami, maka kami akan perlu belajar taat. Kami akan pergi. Dan saudaraku, pada saat itu Petrus dan kawan-kawannya, teman-temannya, mereka ikuti apa yang disuruh oleh Yesus. Dan pada saat itu saudaraku, mereka karena taat mendengar apa yang disuruh oleh Yesus dan mereka laksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka pada saat itu saudaraku, dari ketaatan mereka ini, dari kerelaan hati mereka ini, saudaraku, kalau waktu itu mereka tidak taat, tidak bisa. Mereka sudah dengar, tapi kalau tidak ada ketaatan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus, tidak bisa. Walaupun punya alasan, Petrus punya alasan bahwa semalam-malaman kami bekerja keras, tapi tidak ada apa-apa. Tapi karena saudaraku, karena Yesus yang menyuruh, mereka perlu lakukan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, ketika mereka mulai lakukan itu, ikan diperintahkan oleh Allah. Hei ikan-ikan yang ada di timur, barat, utara, dan selatan, yang ada di Maimolini, yang ada di Benglerang, yang ada di mana-mana, engkau datang, masuk di pukat Petrus. Dan saudaraku ini berkata oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan perintahkan ikan dan masuk di dalam pukat Petrus itu. Dan menurut Alkitab bahwa pada akhirnya pukat itu menjadi koyak atau menjadi robek penuh. Dan saudaraku, dia panggil satu perahu lagi datang bertambah dan mereka tarik itu perahu. Dan puji Tuhan, ketika ikan itu dinaikkan, isi di dalam dua perahu dan perahu itu penuh. Puji Tuhan saudaraku, itulah kehebatan kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu berarti bahwa setiap kita yang ikut Yesus tidak ada sia-sia. Ketika kita ikut Yesus dan mentaati perintah Tuhan, tidak sia-sia. Amin. Amin. Sekali lagi, ketika Anda ikut Yesus tidak sia-sia. Anda taati apa yang diperintahkan oleh Yesus, tidak sia-sia. Pada waktu kita taat mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka pada akhirnya saudaraku, apa yang menjadi usaha saudara, apa yang menjadi beban hidup saudara dalam pekerjaan, apa yang menjadi usaha saudara, apa yang menjadi pekerjaan saudara, yang selama ini sudah bertahun-tahun belum ada jawaban, tapi datang waktunya tepat, ketika saudara memiliki hati yang taat, kehadiran Yesus, saudara akan menerima jawaban yang pasti dengan sukacita. Amin. Dengan sukacita. Saat itu Petrus dengan kagum. Kenapa? Ikan yang begitu banyak yang dia terima. Kenapa? Dari ketaatan dia. Ini yang membuat akhirnya apa saudaraku? Ikan Tuhan perintahkan, hei ikan-ikan di sana, masuk di sana. Dan puji Tuhan, pada saat itu saudaraku, karena Petrus saking melihat ikan yang begitu banyak, dia sadar, dia insaf bahwa siapakah dia sebenarnya. Karena dia adalah orang berdosa. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Kenapa Yesus hari-hari dalam kehidupannya? Kenapa yang perlu kita perhatikan ialah bahwa Petrus adalah alat pilihan Tuhan. Amin. Petrus adalah alat pilihan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ada di Bible ini, tapi ada namanya Petrus. Dia adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Dia adalah orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilih, tetapkan menjadi rasul. Di dalam bentuk dia menjadi rasul itu juga dalam bentukan juga harus dibentuk dulu, baru dia menjadi seorang rasul. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu usaha dia diberkati, bukan dia diberkati, perahu dia diberkati. Dan saudaraku ini berkata oleh Tuhan, saat itu saudaraku, ikan sudah begitu banyak. Apa yang dia lakukan lagi? Membalas kebaikan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus? Dia sudah sadar insaf bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi apa yang dia lakukan untuk Tuhan Yesus? Yang perlu kita perhatikan di situ ialah bahwa saudaraku, setelah mereka sudah bawa itu ikan segala macam, semua sudah menikmati, dan saat itu dikatakan bahwa mereka tinggalkan setiap pekerjaan mereka. Mereka tinggalkan perahu mereka, pukat mereka, lalu mereka ikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus adalah keputusan saudara saya. Amin. Jadi kalau kita sudah diberkati, kita sudah berkati, Anda sudah berkati, pekerjaan usaha saudara saya sudah diberkati. Jangan lupa Tuhan. Menurut firman Tuhan tadi bahwa
Saat itu mereka tinggalkan semua yang mereka lakukan saat itu. Mereka ikut Yesus. Mengikuti Yesus adalah keputusan kita sendiri. Amin. Karena itu saudaraku, siapapun kita, baik ini anak muda, orang tua, laki-laki dan perempuan, kaya ataupun miskin, mari kita ambil keputusan di hadapan Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Kenapa? Saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Pekerjaan saya sudah diberkati. Rumah tangga saya diberkati. Anak-anak saya diberkati. Pekerjaan saya diberkati. Usaha saya diberkati. Tapi apakah kita utamakan Yesus atau tidak? Ingat Petrus tadi. Karena dia tidak utamakan Yesus, dia tidak utamakan Tuhan, maka tidak dapat ikan. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, baru di situ Tuhan berkati, ikan-ikan itu datang masuk di dalam pukat daripada Petrus. Amin. Amin, kok tidak? Amin. Jadi karena itu saudaraku, kalau kita mau diberkati, mendekatkan diri dengan Yesus. Amin. Dan katakan kepada Yesus, Yesus ini saya. Amin. Dan puji Tuhan saudaraku, ikut Yesus adalah keputusan kita masing-masing. Siapa mau ikut Yesus sampai mati? Mau ikut Yesus sampai mati? Ikut Yesus sampai mati? Atau ikut Yesus sampai kawin? Anak muda, ikut Yesus sampai kawin? Ikut Yesus sampai kawin? Atau ikut Yesus sampai mati? Ikut Yesus sampai mati. Ikut Yesus sampai tamat? Berarti? Tidak. Amin. Tidak ya? Berarti ikut Yesus sampai mati. Sudah diberkati, pekerjaanmu diberkati, pendidikanmu jadi sukses. Anda sudah sembuh, ikut Yesus, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Ikut Yesus sampai Tuhan datang. Amin. 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 Begitu. Baik, puji Tuhan. Karena itu di akhir dari kesimpulan firman Tuhan ini, saya mau bilang kepada kita bahwa berikan tempat kepada Yesus untuk Yesus ada di rumah saudara, di tempat saudara. Kalau Petrus memberikan perahu untuk Yesus naik, maka saudara juga memberikan tempat untuk dia hadir. Amin. Rumah tanggamu, tempat rumahmu, berikan tempat untuk Yesus hadir, supaya di sana nama Tuhan diserukan di sana. Amin. Banyak orang buat rumah tingkat, banyak orang buat rumah besar, tapi tidak memberikan tempat untuk Yesus hadir. Tidak memberikan tempat untuk Yesus hadir di sana dalam melalui hamba-hamba Tuhan. Dan karena itu kalau hari ini kita dengar Petrus memberikan tempat untuk Yesus hadir, memberikan perahu untuk Yesus hadir duduk dan om firman Tuhan. Pernahkah saudara saya memberikan rumah untuk hamba Tuhan berbicara firman Tuhan? Kalau tidak, mulai hari ambil keputusan. Tuhan, saya pulangin satu rumah tingkat ini, kamar di bagian atas atau kamar di bagian bawah ini, saya mau berikan tempat untuk hamba Tuhan datang sini, omong firman Tuhan supaya umat Tuhan mendengar dan mereka dapat diberkati. Saya percaya bahwa hari ini kita di sini, di tempat Bapak John, saya percaya Bapak John akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena di sini nama Tuhan diserukan di tempat ini. Amin. Dan karena itu saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberikan tempat untuk Yesus ada. Yesus harus hadir dalam kehidupan saudara dan saya, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu saudaraku. Yesus ada di dalam rumah, di ruangan di mana saudara berada. Berikan tempat untuk Yesus ada di sana. Amin. Amin, kok tidak? Amin. Dan ingat yang kedua, berikan izin Yesus hadir dan berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Berikan izin supaya hamba Tuhan hadir dan berbicara kepada saudara dan saya. Bagaimana untuk supaya kita mau selamat, mendapat pengampunan selamat, harus berikan tempat kepada hamba Tuhan untuk berbicara. Amin. Amin, kok tidak? Amin. Gitu. Yang ketiga, saudaraku, kalau sudah memberikan tempat kepada hamba Tuhan atau kepada Yesus untuk berbicara, maka ingat, kita pasti akan diselamatkan dan kita akan diberkati. Berkat itu pasti Tuhan akan curahkan. Kalau Petrus punya pukat diberkati dan ikan yang begitu banyak, maka saudara saya juga, apapun pekerjaan, apapun usaha yang sementara saudara gumuli, sampai hari ini belum ada jawaban, saya percaya ketika saudara kembali, iman itu firman Tuhan, pasti usahamu diberkati. Amin. Pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu akan menjadi sukses. Kenapa? Mengimani firman Tuhan ini. Amin. Amin, kok tidak? Amin. 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 Jangan mengantuk dulu. Amin. 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 Gitu. Berikan tempat kepada Yesus hadir dan dia akan pasti menolong saudara saya. Berkat itu pasti Tuhan perintahkan. Berkat itu pasti akan Tuhan perintahkan. Anda sebagai pegawai negeri, Anda sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai tukang ojek, sebagai tukang, Tuhan perintahkan berkat. Hai, berkat ke sana. Tuhan perintahkan berkat dari Mesir, dari timur, barat, dari utara, dan selatan. Pergi, masuk di tempat sana. Ya, kenapa? Mereka sedang merindukan engkau. Amin. Berkat itu akan terus mengalir. Yang keempat, selalu sadar bahwa saya adalah orang berdosa.
Amin. Selalu sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Insya bahwa saya adalah orang berdosa. Petrus sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Dan ketika dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, itu yang Yesus cari. Amin. Yesus katakan, aku datang bukan karena orang benar. Aku datang bukan karena orang sembuh. Tapi dia datang karena orang berdosa. Dia datang karena orang sakit. Saat yang hari ini juga Yesus datang karena kita orang berdosa. Yesus datang karena kita orang sakit. Dia hadir, dia berjumpa kepada saudara dan saya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhir hidup saudara dan saya akan diberkati dan diberkati. Sampai dia datang. Selamat itu menjadi bagian buat kita semua. Amin. Mau diberkati? Sadar akan hidup buat saya orang berdosa. Dan kalau begitu berkat pas Tuhan akan siapkan buat saudara saya. Amin. Asal jangan khawatir, jangan bimbang. Saudaraku, saya belajar Petrus ini, dia sudah komen, tetapi dia ikuti, dia taat. Kita ini kadang-kadang komen banyak tapi tidak mau taat. Amin. Suruh cuci piring, dia bilang hanya saya saja. Ya, tetapi tidak mau kerja. Mana mungkin mau diberkati. Amin. Suruh jual ikan, dia tidak mau. Gue ini anak pegawai, gue jual ikan. Coba Petrus ini dia omah, dia ikuti. Ini anak sekarang tidak. Sudah omah tapi tidak mau. Amin. Tapi kalau nanti minta 2.000, itu tetap minta. 5.000, minta terus. Uang pulsa, minta terus. Amin. Tapi kalau suruh kerja rumput, tidak mau. Suruh kerja ini itu, tidak mau. Petrus tidak. Petrus memiliki ketaatan. Amin. Siapa selama ini kalau orang tua suruh, nah dia pemalas. Anak-anak muda, anak remaja. Orang tua suruh itu dia komen banyak tapi tidak taat. Belajarlah Petrus. Ketika dia komen tapi dia harus taat apa yang diperintahkan oleh Yesus. Amin. Amin. Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Ya, kalau saudara bertobat sudah. Jadi kalau orang tua suruh lakukan sudah supaya engkau mau diberkati. Ya. Teman-teman pergi tes polisi lulus, tentara lulus, datang mulai ini terus engkau mulai ini kalau saya juga bisa mah. Belajar pemalas bagaimana engkau mau jadi polisi tentara, engkau jadi polisi tidur, engkau jadi sengsara. Kenapa engkau tidak belajar, tidak taat, tidak dengar nasihat orang tua? Bagaimana engkau mau diberkati? Karena itu hari ini kalau mau engkau mau berhasil, mau jadi polisi, belajar, olahraga terus. Amin. Belajar taat. Tapi kalau tidak belajar, tidak taat, dengar nasihat orang tua, engkau jadi polisi tidak, orang injak-injak lu. Amin. Maka engkau lari pergi. Lihat security, aku takut juga lari. Ya, amin. Karena itu security punya pakaian sekarang itu pakaian polisi juga. Ya, apalagi dia pakai tambah rompi lagi, engkau jadi takut. Amin. Itu karena itu saudara, engkau mau jadi baik, jangan perlu taat. Petrus taat, maka dia hidupnya diberkati. Amin. Begitu, Anda taat, Anda pun masa depan akan diberkati. Pantai Mall ini menjadi saksi. Amin. Amin. Mau diberkati? Mau. Belajar taat. Amin ya. Amin. Sehingga anak punya kering mau jadi polisi, itu jadi polisi. Kan tidak engkau jadi polisi, polisi tidur. Engkau orang injak terus. Amin. Amin. Jadi sengsara, engkau biar tentara tapi jadi sengsara. Karena engkau tidak belajar, tidak olahraga, tidur sampai jam 8 baru bangun. Bagaimana engkau mau tinggi? Pergi periksa, engkau badan tetap turun karena engkau tidak mau olahraga pagi. Amin. Amin. Amin kau tidak? Amin. Begitu. Jadi anak muda, engkau remaja, engkau anak sekolah, mau cita-cita menjadi tentara harus olahraga. Pagi itu bangun. Jangan tidur sampai matahari naik, sampai jam 10 baru engkau bangun. Mama baru pagi-pagi, ya. Begitu. Engkau bangun di sekolah sudah terlambat, engkau mau dapat apa? Amin. Karena itu saudaraku ini berkata oleh Tuhan, Petrus memiliki ketaatan, maka hidupnya diberkati, pekerjaan diberkati, perahu diberkati, pukatnya diberkati. Amin. Mau atau tidak? Mau diberkati? Mau atau tidak? Pasti kita semua diberkati ya. Amin. Tapi taat kau tidak? Taat atau tidak? Taat. Ya, taat ya. Taat maka pasti kita akan diberkati. Amin. Amin kau tidak? Yang terakhir, ikut Yesus adalah keputusan kita sendiri. Amin. Bukan pacarmu, ya, bukan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, tapi masing-masing punya keputusan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Orang ikut Yesus sangka diri, pikul salib, ikut dia. Segala sesuatu yang menjadi kesukaan dia harus tinggalkan. Dulu tukang mabuk, sekarang tidak mabuk lagi. Dulu tukang perokok, sekarang tidak lagi. Dulu tukang judi, sekarang tidak lagi. Dulu tukang maki-maki, sekarang tidak lagi. Kalau engkau mau diberkati, amin. Hidup mau diberkati harus sekarang tinggalkan semua. Yang tidak sudah dikenal, tinggalkan. Dan katakan kepada Yesus, mengikut Yesus adalah keputusanku, bukan keputusan orang lain. Amin. Amin. Sehingga hari Minggu itu pergi gereja. Amin. Jangan hari Minggu pacar ajak, nah sudah, yuk kakak.
Ini, yo kakak hari Minggu masih hari yo kakak seantar ya, begitu. Bagaimana yang kau punya kehidupan itu mau diberkati? Jadi hari Minggu ke gereja ya. Ya anak remaja ingat, gereja jangan lupa, sekolah Minggu jangan lupa, orang tua jangan lupa gereja. Harus ingat beribadah itu, amin. Begitu kalau yang kau Islam lah itu, masjid itu harus pergi sebaik di sana, 5 waktu itu harus ikut, amin. Begitu, ingat semuanya. Begitu, supaya hidupmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu diberkati, usahamu diberkati, amin. Kalau tidak sama dengan orang gunung di sana, dia bawa busur anak panah, tambah anjing, ya tambah barang, pergi bila cari rusa, pergi cari babi, pergi sana anjing mulai ong. Ya dia pikir itu babi atau rusa. Akhirnya apa? Tadi dia punya suami ini ada pikul ini ubi yang begitu banyak, dia bilang mama ini ada babi lewat, ada rusa lewat, jadi mama bawa. Mama mulai bawa ini dan kayu api, ubi segala macam semua dia bawa. Jalan sampai di rumah. Ini laki-laki ini kenapa anjing tadi gong bukan babi atau anjing, tapi anjing gong tikus. Istri pikir itu rusa, babi, padahal itu tikus yang anjing gong. Istri mulai aduh sama suami sebentar panah, pulang pasti kita makan daging babi atau daging rusa. Ternyata pulang kosong bawa tikus, kasih apa itu anjing makan. Saudaraku, inilah sebabnya saya mengatakan kepada saudara, kita semua perlu ada perubahan hidup, amin. Amin. Perlu ada perubahan hidup kalau mau hidupmu diberkati oleh Tuhan. Memiliki hati yang taat, memiliki hati yang rela, memiliki kaki yang rela. Maka saya percaya apapun usaha pekerjaanmu akan diberkati. Amin. Bukan Petrus saja yang diberkati, tapi pekerjaan saudara saya juga diberkati. Masa depan anak cucumu diberkati. Hidup kita akan diberkati sampai dia datang ambil keputusan mengikuti Yesus, ada keputusanku supaya saya selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di pantai Yesus pelihara, tak usah Roh Kudus Saudaraku, mari kita akan menerima berkat Tuhan.
Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus berkati setiap kami yang sudah berdiri, baik itu anak-anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, orang-orang tua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati kami semua. Dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan Elia, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua. Dalam setiap usaha pekerjaan, baik guru, pegawai, petani, ataupun juga apapun pekerjaan yang kami kerjakan, atau sebagai pengusaha, sebagai wira swasta, petani, atau sebagai tukang ojek, tukang, atau pekerjaan apapun yang kami kerjakan, biar berkat Allah terus tercurah. Dengan berkat-berkat itu kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Bapa di surga, setelah ini kami akan makan minum bersama, dan juga apapun kegiatan hari Allah turut campur tangan. Dan sebentar kami kembali, segala malapetaka maut dan kematian Tuhan jauhkan, sehingga kami tiba di kala bahaya dengan selamat, atau ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Semua yang menjadi penghalang Tuhan lepaskan, dan biar kekuatan umur banyak kesehatan Tuhan tetap menyertai kami semua. Dan biar kami terus hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau Petrus bersama teman-teman ambil keputusan untuk mengikuti Yesus, maka kami juga ambil keputusan untuk mengikuti Yesus sampai Engkau datang. Terpujilah kekal ke dalam nama Yesus. Biar berkat kami sejahtera dari Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh Kudus, terus tinggal menyertai kami semua sore ini, siang ini, sampai Engkau datang kembali. Semua yang sudah berkata katakan amin. Sebab hanya firman Tuhan yang akan dapat memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah hidup. Sebab hanya firman Tuhan yang akan dapat memulihkan kami dari setiap penderitaan yang kami alami. Sebab hanya firman Tuhan yang dapat membersihkan kami dari setiap kenajisan yang ada dalam diri kami masing-masing. Haleluya. Mari Bapak Mama umat Tuhan sungguh-sungguh buka hatimu. Biarlah kita mau sungguh-sungguh punya kerinduan dan firman Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Haleluya. Biarlah jiwa kita merindukan Tuhan. Jiwa kita merindukan firman Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai, yaitu firman yang hidup, air yang jernih, firman kehidupan yang akan menyelamatkan setiap orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujianmu, katakan seperti rusa rindu sungaimu, kami rindu akan Tuhan saat ini. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan saat ini melawat kami. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai, kerinduan kami jiwaku, jiwa kami rindu akan firman-Mu. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau, kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah.
segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku. Yang pertama, Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Karena itu berbicara kepada kami dalam Roh yang kudus di pantai yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Semua pada sini, tidak boleh muka manis saja. Ya, kamu di situ berdiri. Ya. Tidak boleh lihat ke belakang, apa soal tidak boleh lihat ke belakang. Ya, semua muka ini ada berapa? Ini dari Bengrela, dari Kampung Baru, dari Ombong, dari Mainang, dari Batu Nata belum ada. Ayo, Lazarus. Kamu apa nih? Dari sana dari remaja pemuda. Semua itu kembali kepada Bapa di surga, berdoa buat anak-anakmu yang lemas perlombaan ini. Roh Kudus tolong supaya mereka menjawab dengan jernih, dan apa yang Tuhan dalam hati mereka kasih waktu diberikan soal mereka akan jawab dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, nanti kalau apa? Ini dia Berlin, lu dari? Dia datang apa lagi? Kita dua foto ya. Kita ambil nilai dulu. ya. Ini mulai dari ini. Oh, Eli lu pegang buku. Ini sama pegang buku. Catat. Ya, mulai dari ini kelompok pertama dari ini. Botanata. Aduh. Jawab ya. Tidak boleh bawa kesal ya. Bapak ini Eler tanya nih pegang buku udah bagaimana? Nanti Pegang di tangan. nama-nama PD baru. Ini Botanata. 4 ke 5 ke 6. Beda Pusat. Tulis nomor 1, nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6. Ya, dari Kelompok Batu Nata, 1, kelompok 2. Bethesda. Kolom Bethesda. Terus ini Bengrela, Immanuel Bengrela. Kampung Baru. Ini Kampung Baru, Immanuel. Manuel Kampung Babran. Babran. Elsalai. Elsalai Kampung Baru. Sudah? Ini Immanuel Benlelang. Pertama Tulis saja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. 1, 2, 3 sampai 6 saja. Jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Sudah oke. Sudah ya? Sama rapi baik dulu. Nah, begitu kontra. Kelompok 1 tuh. Di depan atas tulis kiri. Tidak usah kelompok, langsung angka 1, 2. Oh ya. Ya, mulai dari yang pertama. Diam dia. Ya, mulai dari kelompok yang pertama. Perhatikan sini. Sudah siap belum? Ya. Yang pertama. Poin dari bos. Siapa nama istri Musa? Dari kelompok pertama. Kelompok pertama. Tebak. Tidak boleh ada yang kasih tahu, ya? Yang kasih tahu berarti itu. Tidak, ya. Lanjut. Lanjut kelompok 2. Ini. Lempar kelompok 2. Kelompok 2. Ya, berikut kelompok 3. Kelompok Tidak boleh 3. pakai saus masing-masing. Ya. Tidak boleh ini kalau Uli sudah berpikir jawab, Uli tidak kelompok boleh lagi. ini nama
Ya. Letak di atas. Kelompok berapa? Tidak tahu. Kelompok Sipora. ya 100. 100. Sipora. Jawab dulu. 1. Sipora. 5, Ini kelompok kelompok 5. Ya. 5. 1 poin. Boleh satu saja. 1 poin, 1 poin. Habis itu. Ya, mulai di sana. Berapa jumlah anak Musa? Jawab. 3. Ya, berikut. Ya. Ya. Ya, 100. 2. Kelompok 5, 2 poin. 2 poin. 2 poin. Ya. Dari checklist. Artis ini hari dia yang ngetop. Ya, sekarang di sini. Tidak, nanti baru ini rebutan gitu. Ini masih kayak belum. Ya. Di kelompok ketiga. Mana? Di Love dong. Oh, di Lobe. Tidak kan kita mulai dari sana soalnya datang Dari sini datang. Ya. Ya. Sekarang yang berikut. Apa arti nama Gersom? Apa ya? Sekarang lihat bisa. Tidak. Ya. Ya. Di depan, jangan di belakang. Lihat sini, kamu dua yang baku bicara. Ya. Tidak boleh pakai saus. Ini tidak boleh. Harus berdoa. Yang tidak ikuti apa doa nanti dia dapat dibagikan. Ya. Ya. 3, 2, 1, lewat. Tidak tahu. Jadi, ya, di ujung sana. Ujung. Ya. Tidak tahu. Penonton. Apa arti nama Gersom? Lewat. Tidak tahu. Ya. Ya. Fotografer. Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri Nah, asing. itu dia. Ya. Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri Tidak ada. asing. Itu semua tidak ada. Ya, sekarang sudah sampai di mana ya? Oh, di Lobe. Ya. Dia berdiri dingin, berdiri. Oh, itu dulu lagi atas baru tulis oh. Ini dingin situ. Meja. Sepas. Saya pikir buku yang bagus. Ini yang tanggal, oh. Sayang. Ya, dari Lobe ya. Lobe atau Ini tidak mau. ya. Apa arti nama Musa? Lala apa? Apa arti nama Musa? Apa artinya Musa? Diam dia. Jawab, jawab. Apa arti nama Musa? Ya, berikut. Kamu mau baku diskusi bareng Om. Sentuhan. Ya? Itu sentuhan. Tidak, tidak. Tidak boleh ini. Ya, ya, Kelompok 4, 1 poin. ya. 100 ya. Apa yang menarik dari? Ayo. Ya, Ketiga terus itu. yang berikut. Ganti pendamping lah. Ya, ya, baik-baik ya. Ini semua ada. Grace. Oh ya, di Grace. Ya, setelah 3 bulan, Musa kecil disembunyikan. Dan ketika Musa sudah tidak dapat disembunyikan lebih lama lagi, di manakah Musa ditaruh dan disembunyikan? Sekali lagi, setelah 3 bulan, Musa kecil disembunyikan. Dan ketika Musa sudah tidak dapat disembunyikan lebih lama lagi, di manakah Musa ditaruh dan disembunyikan? Penonton. Sabar, itu ada yang angkat tangan itu peserta.
Mau ting tahu tuh di rantang. Iya. Tidak bisa lagi maka non taruh di kerajaan terus ini di sungai Nil. Habis itulah angkat dari sungai Nil, terus dong lagi kasih istri Firaun tidak. Iya. Ya. Sampai satu lagi. Sudah pandang itu, tapi ada satu lagi. Ya. Ya. Di dalam peti padat tetapi dibuat dalam gala-gala atau ter. Amin. Ya, satu ya. Ya. Wih, berarti mau ting punya. Ya, puji Tuhan. Ya, berikut. Nanti yang nilai banyak dia dapat. Juara satu. Siapa yang dapat cucuan dari anaknya riasan yang dicatat dalam kitab keluaran? Pasal 6. Siapakah nama cucu Harun dari anaknya riasan yang dicatat dalam kitab keluaran? Pasal 6. Foto dulu, ini foto. Foto berapa? Kakak bisa dapat. Kakak. Udah. Cie yang juara 1 dapat HP. Musik dulu bunyi. Selamat ulang tahun. Cheese. Ya, kelompok 2. Uli. Kelompok 2 adalah Siapa Be? Ya, ini Muhammad. Silakan. Ya. Lu punya di mana kan terjawab. Uli kan biar 3. Enak tuh. Juara terakhir pun juga enak ya. Ini bagi juara terakhir paling sejahtera sudah. Ya, juara 3. 100 dia tidak sia-sia. Tadi kita jangan lebih main loh. Beri yang satu. Baik mainan. Ya, dua turun. Nah, dua turun nanti baru ini jadi. Mau beri dari mainan pertama. Ya. Kak Vero aja kita mau bagi ya Kak Vero. Tadi kan gini pun tuh banyak. Erin kita dulu ambil langsung. Ya bagi-bagi orang. Selamat dulu Uli. Selamat. Ya, kelompok 2. Yang berikut. Mau beri kedua. Kita tuh. Juara 3. Ya, Juara 3 Tapi sudah ini. ya. Oh, Charles. Di belakang. Sini. Charles, terima penerimaan hadiah. Ya. Seharusnya ini dipindah ke sini. Nggak bisa. Tadi Su ini tidak bisa. Ya, yang berikut ini. 5. 5. Ya Ima bukan lu punya itu sapunya itu sapu. Nanti Helen sudah apa pada 5. Sabar. Ya, kasih ini. Kelompok kedua. Ya, kasih. Ya, mohon berkati. Saka itu Kelompok terakhir dapat 3 ya. Ya, terakhir. Sudah. Ya, Pasang keserahkan. ini Mama Wali. Ya, silakan sini. itu yang periksa. Piring di dalam pijan ini. Belum kasih piring dalam pijan. Sudah. Makanan yang kita makan. Piring pizza tuh. Piring pizza bagi 2 nih. Dalam. Sudah. Kita yang dapat. 100 saja ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita pernah tadi jawab tuh Kita pokoknya. Hah? So ini mau jam 3 nih. 14.54.
Mau pulang? Nambah betul sa telepon suruh pulang. Haleluya, sekali lagi dapat pujian ini. Tuhan berkuasa. Sukacita, katakan Tuhan berkuasa. Amin, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Tuhan berkuasa. Sekali lagi akan pujian ini. Haleluya. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Lebih sungguh lagi. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Mari teman-teman kita bersorak. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Oke, Dan Roh Kudus, biarlah ibadah pantai yang kami lakukan hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, baik doa pujian firman, bahkan juga di dalam nama kesaksian ataupun juga nanti ada saja Roh Kudus yang dapat mengambil alih, sehingga biar ibadah hari dari awal pertengahan sampai bukan beratasan kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan. Ruangan ini, tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan di pantai ini kami memuji menyembah kepadamu, menyuarakan suaramu di tempat ini. Allah turut bekerja di tempat ini, mendatangkan kemuliaan kebaikanmu di tempat ini, dalam nama Yesus, amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita merasakan sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena kasih Tuhan. Dan secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam pribadi saya terkurung di rumah selama memasuki 8 tahun dengan adanya penderitaan. Saya tidak pernah melihat suasana indah seperti apa yang kita lihat saat ini. Karena saya hanya ada di rumah, saya tidak bisa jalan-jalan. Karena saya sakit dari tahun 2014, stroke. Tapi karena Tuhan sangat baik mengasihi saya secara pribadi, juga keluarga, sehingga saya masih bersama dengan keluarga. Dan melalui penderitaan berjalan sampai masuk ke 4 tahun, Tuhan datangkan hamba Tuhan Bapak Noh, juga Mama Kako, 2 persekutuan doa punya kita persekutuan. Tuhan bawa mereka datang melayani saya, langsung Tuhan ikatkan mereka. Lewat mereka Tuhan nyatakan pergumulan di rumah. Pergumulan di rumah berjalan setiap hari Kamis sampai masuk hampir 3 tahun, 4 tahun sudah menjadi persekutuan doa. Itu hanya karena Tuhan melalui sebuah proses penderitaan. Jadi bagi pribadi saya punya satu pemahaman iman bahwa sebuah proses penderitaan merupakan sebuah ajakan Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan hanya karena Tuhan melalui ibadah pantai, melihat suasana pantai ini sudah 2 kali berturut hanya ibadah pantai. Berapa tahun lalu ada di Buiko, saya pikir hari ini juga di situ. Kemarin saya berpikir kalau ibadah ini kalau dilaksanakan di pantai daerah atau di bagian jauh sana, saya pikir mungkin saya bisa tidak ikut atau tidak karena terlalu jauh. Tapi saya punya hatinya bergebu-gebu untuk saya juga menikmati. Kapan baru saya menikmati melihat suasana pantai kalau saya tidak ikut ibadah pantai? Dan mungkin Tuhan mengingat saya punya hati seperti itu, Tuhan berikan saya bisa ada saat ini. Dan itulah kasih Tuhan yang saya rasakan dalam saya sendiri. Untuk itu Bapak Mama kita semua yang dikasihi oleh Yesus, setiap kita masing-masing punya pergumulan, setiap kita masing-masing punya persoalan penderitaan. Tapi semua yang kita alami itu adalah rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu indah. Melalui sebuah proses penderitaan, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dalam sebuah persekutuan yang kita jalani. Untuk itu, pribadi saya sangat bersyukur. Kasih Tuhan yang saya rasakan selama ini sudah berjalan memasuk 8 tahun lebih. Dan itulah kasih Tuhan. Untuk itu, pribadi saya sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan secara kebersamaan kita saling mendukung menopang membangun iman kita
bagi kita yang sudah tergabung dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, jangan kita lari dari itu. Kita terus datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi dalam rumah kita, secara umum kebersamaan seperti ini. Kita tetap bangun bersama berdasarkan firman Tuhan bahwa kita harus saling bahu-membahu untuk membangun iman kita bagi Tuhan sehingga hidup kita diberkati, lalu kita bisa diselamatkan ketika Tuhan datang. Sekian menjadi kesaksian saya dan waktu saya kembalikan. Luar biasa, di luarnya binasa. Yesus luar Biasa, dalam segala dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, Sesuatu pasti terjadi.